Mau bertanya Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah, ini yang pertama, untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang solihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang solihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang solihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook, itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya nggak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Iya. Kalau wanita yang salihah nggak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar menukar nomor handphone. Oh ya. Terus kita saling kontak. Suami si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah, belum. Sudah ciri-ciri nggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan celah kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku nggak suka karena putri pamanku itu nggak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, Ma, tapi aku dia nggak sholat. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting dia nggak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, mah. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Nggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Itu. Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama, supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri, kalau melihat suaminya nggak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok dia mau sholat, putriku, dia tuh anak pamanmu mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar nggak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, nggak enak mau nolak sama kakak, nggak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf, lu anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Nah, dokter dulu sekolahnya cum laude, dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya, baik. Ya. Jadi dokter insya Allah nggak miskin. Ya. Tapi saya tahu dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga nggak sholat. Nggak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun nggak sholat.
Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia nggak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Ya. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi nggak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang nggak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi Pak, nama saya Fulan, dari keluarga sini Pak. Saya ingin berencana meminang putri Bapak. Tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Pingin melihat. Loh maksudnya melihat gimana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah, enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah, mantan sudah lama ini, 10 tahun lebih yang lalu. Dan dia baik, seorang ayah yang sekarang menjadi baik. Punya putri, dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik, menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah, dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan. Kok baik ya pria ini? Kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah, si ayah melihat pria ini santun. Ya, tanya, mana si Fulana? Oh ada, silakan masuk. Minggu berganti minggu. Singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah nggak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa pergi, ya, ternyata kembali menjadi Hindu. Kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat? Tadinya nggak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan, nah, kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya, jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh ustadz kami. Ustadz kamu itu bukan wali. Ya, walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah,